walaupun berada di mana-mana tetap satu kembali ke UGM adalah alumni UGM. Walaupun di luar berkecimpung banyak ya, bahkan mungkin mendekati pemilu 2024 alumni UGM sudah mulai munculan. Bakal calon itu saya sudah dengar itu ada 4, ada Pak Ganjar, ada Pak Anies, ada Pak Erlangga, ada Pak Muhaimin Iskandar. Itu semuanya alumni UGM dari Fakultas Hukum, dari Ekonomi, dari Teknik, Pak Erlangga, Muhaimin dari Sospol. Itu silakan aja itu kan, semuanya itu kan bakal calon itu. Ini luar biasa itu. Yang lain belum muncul, ini teman-teman kita sudah, itu luar biasa. Tapi kalau kembali ke kampus sebagai alumni, kita adalah sama-sama alumni, tidak memikirkan latar belakangnya gitu. Itu yang ditanamkan pada kita, saling menghormati junior ke senior dan senior ke junior. Itulah kebersamaan semua, dan saling mengingatkan. Apabila ada sesuatu yang tidak benar, wajib kita saling mengingatkan. Ya, menjadi pemandu lah, begitu ya. Kalaupun tidak menjadi pemandu di depan sekali begitu, itu prinsipnya ya ketika ada sesuatu yang tidak baik, ada sesuatu yang kurang lurus begitu, itu harus diingatkan, harus disuarakan bahwa yang lurus, yang seharusnya itu begini, yang seharusnya dilaksanakan itu begini, semacam itu ya. Jadi kecuali secara teknis tadi menghasilkan tenaga-tenaga atau lulusan-lulusan yang profesional, kemudian kompeten dan relevan dengan kebutuhan zaman, menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi dari riset-risetnya, kemudian melakukan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil-hasil riset begitu. Itu tentu harus ada sikap yang meluruskan kalau ada yang bengkok, ya, yang membelokkan ke arah yang benar kalau ada yang arahnya melenceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut Mangayu Bagyo dan memaknai 72 tahun Universitas Gadjah Mada, sebuah universitas yang mempunyai reputasi besar di Republik Indonesia. Saya sudah bersama dengan salah seorang alumnusnya, yaitu Bapak Insinyur KRT Haji Darori Wonodipuro MM IPU. Beliau sekarang adalah anggota DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Apa kabar Pak Darori? Alhamdulillah sehat Mas Bambang. Sehat gitu. Nah, kami ingin mendapat cerita dari Pak Darori ini, bagaimana masa-masa kuliah dulu di Universitas Gadjah Mada sampai kemudian menjalani karir, kalau tidak salah sesuai dengan kuliahnya di Fakultas Kehutanan, terus banyak berkarir di Kementerian Kehutanan dan sampai sekarang menjadi anggota DPR RI. Monggo Pak. Ya, makasih Mas Bambang. Jadi sebelumnya
saya memperkenalkan diri ya. Nama mungkin panjang, apa maknanya biar teman-teman paham. Saya alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 79. Ya, terus KRT adalah pemberian dari pengangkatan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 karena saya masih terah Sultan Agung keturunan yang ke-11 ya. Terus Daruri Wonodipuro itu pemberian dari Sultan, Daruri itu darurat, Wono itu hutan, Puro itu gapuro, Daruri penjaga hutan. Itu namanya mirip-mirip. Magister manajemen saya ambil dari Universitas Sumatera Utara. Itu adalah ujian kompetensi insinyur dari PI dan kami ngambil di Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. IPU itu Institut Insinyur Profesional Utama. Itu ceritanya seperti itu. Jadi kami ingin cerita sedikit bahwa saya alhamdulillah saya asli dari Kebumen, tapi SMA sudah di Jogja. Kebetulan SMA saya berdekatan dengan kampus Universitas Gadjah Mada di Jalan Simanjuntak, itu SMA 6 Negeri Yogyakarta. Jadi untuk lingkungan UGM kami sudah sangat terbiasa karena kami juga in the course atau course bersama para senior-senior yang kuliah di UGM, baik ada yang di pertanian, di kehutanan, di hukum, juga di teknik gitu. Nah, pada saat itu kenapa kami masuk kehutanan ini agak menarik. Di tempat kami ada seorang senior kami di Fakultas Kehutanan, ya mohon maaf hidupnya sangat pas-pasan gitu ya. Pas-pasan, tapi begitu lulus kerja datang udah pakai dasi, sepatunya baru ya. Saya tertarik kok langsung bisa kerja ya. Itu sederhana aja pemikiran saya. Saya sebagai orang desa dari Kebumen ya ingin sekolah yang bisa kerja gitu. Nah, kami masuk Fakultas Kehutanan tahun 74. Ya, dan saya pertama kali juga kaget diajak ke Gunung Kidul, pertama masih tingkat 1 gitu. Ya, gunung berbatu ya, pasir, kok mau dihijaukan gimana bisa hijau gitu ya. Inilah pertama kali mengenal wilayah seperti itu gitu. Nah, ternyata kondisi sekarang belum lama ini saya ke sana, Gunung Kidul itu luar biasa gitu. Berarti kita itu bisa sebetulnya menghijaukan negara ini asal kita serius dan bertanggung jawab gitu. Nah, semasa kuliah memang kami juga termasuk belajar organisasi dari Kebumen. Kami juga pernah jadi ketua pemuda pelajar Kebumen di Jogja juga ya. Di fakultas kami belajar juga organisasi ekstrakurikuler, termasuk juga kami di HMI, juga di Badan Perwakilan Mahasiswa kami salah satu ketua gitu. Berjanji memenuhi panggilan bangsaku di dalam Pancasilamu jiwa seluruh. Nah, apa yang kami rasakan waktu kuliah ini? Karena kami polanya pola lama, Pak. Masih ada sarjana muda, itu ada BC, dan sarjana nggak seperti sekarang, 3,5 tahun sudah sarjana, kalau dulu 6 tahun. Tuh. Yang saya rasakan memang ada beberapa dosen yang sangat, katakanlah sangat menakutkan. Itu yang terkesan saya, salah satu dosen itu almarhum Profesor Sudarwono itu kalau ujian bukan ditanyakan soal-soal isinya, tapi pertama kali mau menghadap itu bukunya beliau itu luar biasa banyak dan sampulnya berbeda-beda. Sebelum duduk kita ditanya, sudah baca buku saya? Sudah. Coba buku ini sampulnya warna apa? Jadi kalau sampulnya warnanya salah langsung suruh keluar itu. Jadi saya ingat betul itu. Saya kebetulan pada saat itu tinggal satu mata pelajaran untuk bisa kita pendadaran gitu. Nah, saya di muka pintunya berdoa, ya Allah itu mudah-mudahan kami bisa diterima dengan baik dan lulus gitu. Nah, saya lapor pada profesor, Prof, saya ini tinggal satu mata pelajaran Bapak. Kalau ini lulus, saya besok ikut pendadaran dan Senin ikut wisuda. Tanpa pertanyaan, ya udah kamu lulus gitu. Disitulah saya luar biasa. Itu saya berdoa, ya Allah, suatu saat saya jadi orang, saya akan mengundang profesor ini bersama istri keliling di mana kami akan bertugas gitu. Nah, itulah ya. Ya alhamdulillah saya ini
Terus setelah tamat, kami masuk ke departemen, waktu itu masih Dirjen Kehutanan di Kementerian Pertanian di Salemba. Saya nyari-nyari mau kerja di mana gitu. Kebetulan ketemu Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara, Pak Fadil gitu. Saya nanya, Pak, boleh nggak saya ikut kerja sama Bapak? Pertanyaan juga agak aneh. Kamu berani sama orang Batak? Waduh, ya saya coba Pak gitu. Karena di Sumatera Utara kan banyak kan orang Tapanuli, baik utara maupun selatan gitu. Ya alhamdulillah kami sampai di sana, ternyata gubernurnya tamatan SKMA, Pak almarhum EWW Tambunan. Ada acara Pekan Penghijau Nasional, dia menantang istilahnya siapa yang berani diskusi dengan saya di panggung. Semua orang kan senior-senior, saya yang junior, didorong suruh maju gitu. Nah, suruh maju, diskusi melalui teras-teras tanah gitu. Nah, kita diskusi, ternyata ini gubernur ini SKMA, jadi paham betul lah masalah-masalah pertanian. Nah, kemudian beberapa hari kemudian ajudan diperintah suruh manggil saya gitu. Nah, suruh dipanggil saya katakan dipanggil, ada apa ya gitu. Pak Gubernur bilang kalau you mau maju, mau nggak kerja di kampung saya? Saya nggak tahu itu di Tapanuli Utara, Danau Toba. Siap Gubernur, saya diberangkatkanlah ke Tapanuli sana gitu. Nah, disitulah saya mulai karier dari staf camat ya, dari bawah eselon 5 ya. Terus kami promosi ke Tapanuli Selatan jadi kepala dinas kabupaten yang kebetulan kampungnya Menteri Asrul Harahap almarhum Pak Menteri gitu. Nah, disitulah saya berkarier walaupun saya masih staf atau masih di bawah, tapi kenalannya para dirjen waktu itu sudah selama hampir 5 tahun itu. Ini membawa berkah bagi saya. Nah, tadi Profesor Dapono saya undang keliling Sumatera Utara karena saya udah janji, alhamdulillah saya jadi kepala dinas. Nah, namanya profesor, jalan-jalan itu saya pikir ya mau jalan-jalan di Pulau Samosir itu nanyakan ini jenis tanah apa, Dar? Waduh, saya juga bingung. Waduh, jenis tanah apa? Masih diuji lagi sama guru besar itu, inilah UGM gitu ya. Masih ilmunya terus melekat gitu. Nah, setelah itu saya berkembang terus. Tahun 1998 saya jadi kepala dinas provinsi Kakanwil. Nah, terus pindah, saya minta karena bolak-balik otonomi, kepala dinas sebelum otonomi pindah jadi kepala dinas otonomi, naik lagi. Nah, seketika saya mencoba mendaftar ke Jakarta, pada saat itu menterinya Pak Prakoso gitu. Untuk pindah, alhamdulillah dikasih pindah ke Jakarta. Tidak lama alhamdulillah itu kami dipercaya menjadi dirjen ya. Jadi saya ini sebetulnya agak minder waktu ke Jakarta karena di Jakarta itu orangnya S3 semua, saya hanya S lilin itu kan istilahnya S1 gitu. Tapi saya yakin ternyata kami punya pengalaman jarang yang dipunyai oleh teman-teman gitu. Saya menjabat dirjen 2 periode dari hampir 10 tahun gitu. Dan saya menarik juga bersyukur pada Tuhan bahwa angkatan saya hampir kurang lebih ada 90 orang yang sampai selesai, sampai pensiun yang jadi dirjen hanya 2 orang itu. Berarti saya merasa bersyukur walaupun sekolahnya pas-pasan, tapi Tuhan Allah Subhanahu wa taala memberi peluang pada saya untuk menjabat. Dan dalam karir itu saya terus terang memang kedepankan pesan orang tua harus kejujuran, loyalitas dan tanggung jawab. Itu Pak Bambang itu singkatnya. Ya, kemudian ke DPR, gimana ceritanya? Nah, setelah kami menjabat, ada pertemuan orang Kebumen, ya, Kebumen di Jakarta. Saya hadir bahwa Kebumen adalah kabupaten termiskin nomor 2 di Jawa Tengah. Nah, ada salah seorang senior mengatakan itu Daruri dirjennya udah 10 tahun apa nggak bosen bantu Kebumen gitu. Nah, saya bilang kalau semuanya mendukung dan jumeneng berdiri semua, saya akan mencalonkan diri gitu. Alhamdulillah berdiri semua. Nah, pada saat itulah saya mengundurkan diri sebagai dirjen. Ya, dirjen masuk ke salah satu partai. Nah, pikiran saya sederhana, Pak. Partai yang memikirkan petani. Pikir petani di sana. Nah, salah satu yang kami gelutin, alhamdulillah
Pak Prabowo adalah ketua HKTI. Jadi itulah yang saya gelutin, saya memilih partainya Pak Prabowo itu ke sana. Dan alhamdulillah bekas juga arahan Pak Akbar Tanjung sebagai tokoh di salah satu Pak Golkar, Ri, kalau kamu menyalon harus tampil beda. Wah, karena di tempat kami ada istilah double neraka, ada Pak Bambang Susatyo, ada Romi Hurmuji, ada Taufik Kurniawan, dan semua tokoh-tokoh besar, ada Pak Utut gitu. Nah, saya bingung tampil besar itu apa. Nah, saya berpikir, wah, ini Kebumen kan dikatakan miskin. Saya ngadakan perkenalan gerak jalan dengan hadiah mobil, Pak. Wah, itu geger. Nah, sebetulnya itu sangat efisien sekali. Kalau harga mobil hanya 250 juta, kalau mendatangkan 100.000 masa kali 50.000 udah 5 miliar. Itu nggak banyak itu. Itulah teori-teori para senior itu. Akhirnya saya terpilih periode pertama dan kedua juga terpilih lagi karena saya memang fokus ingin membangun Kebumen, Banjar, Purbalingga, khususnya Jawa Tengah pada umumnya. Dan ini di Komisi 4 saya di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan. Ya, inilah yang kami geluti karena daerah kami ini adalah daerah 70% adalah petani. Jadi kami betul-betul ingin mengabdi, membantu para bupati, DPRD-nya, sehingga kita bisa sharing memajukan daerah khususnya dapil saya gitu, Pak. Jadi 2 periode terus-menerus di Komisi Pertanian, Pak? Iya, Pak. Emang saya itu ya karena saya ingin karena 70% masyarakat 3 kabupaten ini 70% adalah petani ya saya kira layak dan aspirasi-aspirasi yang terkait dengan pertanian, kehutanan, perikanan kami terus perjuangkan itu. Ya. Nah, kemudian yang menarik saat ini bahwa kan sudah periode yang kedua yang menjadi presiden adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM juga, Pak Insinyur Joko Widodo. Bapak sempat kenal ketika masih kuliah atau sudah tidak kuliah lagi waktu itu, Pak? Ya kebetulan dia jauh di bawah saya ya, jadi saya kenal setelah beliau menjabat wali kota. Nah pada saat beliau menyalon gubernur, saya ketua alumninya Pak, ketua alumni Fakultas Kehutanan UGM gitu. Panitia pendukungnya itu menemui saya, wajar ketua alumninya itu mendukung alumninya gitu. Nah, akhirnya saya juga berjuang ya, keliling ke mana-mana walaupun dapat teguran-teguran dari berbagai pihak. Karena saya mengatakan contohnya saya juga sebagai di Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara, saya 2 kali sebagai anggota Dewan Penyantun yang ketuanya 2 gubernur, juga wali amanat 2 periode dan juga Dewan Penyantun IAIN Sumut. Jadi kami ngumpulin orang Sumut di sana, tolong adik saya menyalon gubernur, di WA saudara-saudara kalian, teman-teman kalian yang ada di Jakarta untuk memilih Pak Jokowi pada saat itu. Walaupun memang kami nggak boleh, ya saya beberapa senior yang negur saya, tapi itu karena kewajiban saya sebagai ketua alumni bertanggung jawab pada saat itu. Namun pada periode berikutnya, kebetulan tidak sejalan dengan ketua kami, sehingga kami mau tidak mau mendukung ketua kami nyalon presiden pada saat itu gitu. Iya. Tapi sekarang mungkin Pak Daruri yang paling bahagia ya. Jadi sesama alumni dan ketua partainya sekarang udah menjadi satu. Iya, itu yang bersyukur saya. Jadi saya tenang, itu nggak was-was kalau kesana kemari ada dikira ada apa-apa gitu Pak Bang. Nah, menurut Pak Daruri apa pengaruh Pak Joko Widodo yang alumni UGM menjadi presiden dengan kegiatan alumni yang lain sekarang? Ya kalau di kami memang di UGM ini luar biasa karena universitas ya yang saya kira terbesar ya, berbagai jurusan itu ada. Kita sudah terlatih terbiasa adanya periode-periode alumni ya, pengurus sampai ke Kagama yang saat ini dipegang oleh Pak Ganjar, Gubernur Jawa Tengah gitu. Kita tetap. Namun dalam hal seperti ini karena kita sudah istilahnya sudah terlatih biasa, tidak ada perubahan atau perbedaan, walaupun alumni jadi presiden kita tetap sama, kita tetap kompak untuk bersama membangun juga mendukung alma mater kita UGM
tetap eksis, tetap baik, dan mengingatkan pada teman-teman untuk berbuat lebih baik lagi. Jadi tidak ada pengaruhnya sama sekali ya, itu karena Pak Jokowi juga profesional ya kepada seluruh alumni, bukan hanya ke UGM aja, ke berbagai perguruan tinggi beliau juga hadir gitu. Saat ini ya, mungkin kemarin-kemarin juga sudah alumni UGM memang berada di puncak-puncak puncak-puncak posisi baik di pemerintahan, BUMN, lembaga legislatif, bahkan juga yudikatif. Apakah itu juga ada pengaruhnya dari nama besar UGM itu, Pak? Oh iya, jadi begini Pak. Jadi pada saat saya lulus tahun 79 ke Sumatera Utara, hampir bupati ya juga pejabat-pejabat teras di Sumatera Utara itu alumni UGM Sospol gitu. Hanya yang dari TNI atau Polri yang jadi bupati, tapi rata-rata karena pada saat itu perguruan tinggi di luar Jawa belum eksis seperti sekarang. Kalau sekarang dengan semangat otonomis sudah semua merata, dari alumni berbagai perguruan tinggi sudah melakukan penjabatan. Dan untuk di pusat memang Pak, memang betul bahwa kita wajib itu membimbing junior-junior kita untuk maju gitu. Jadi kami sering juga mungkin di Kehutanan juga di tempat lain membimbing dengan profesional itu, berkompetensi yang bagus, baik ya. Namun demikian kami sebagai yang pernah menjabat eselon 1 di kementerian, kami tidak pernah memikirkan harus dari alumni UGM saja. Yang profesional, yang tanggung jawab dan berani kami angkat itu. Dan ini terbukti di Kementerian Kehutanan pada saat itu kami berbagai alumni sudah menjabat eselon 1. Jadi memang ada pengaruhnya karena junior-junior itu akan meniru seniornya yang baik gitu ya. Nah itulah juga menanyakan, menghadap banyak junior-junior itu menghadap kami menanyakan bagaimana bisa sukses, kita berikan jalannya. Yang penting kami harus jujur, loyal, dan tanggung jawab gitu. Iya. Nah, para senior UGM selalu mengingatkan bahwa jati diri Universitas Gadjah Mada adalah universitas yang berbasis kerakyatan, nasional, dan ideologinya Pancasila. Seberapa jauh Pak itu semangat itu selalu dibawa oleh para alumni? Ya, jadi Pak Bambang, alumni UGM ini pada umumnya adalah anak-anak dari desa. Jadi makanya dikatakan kampus desa, tapi tidak desani gitu ya. Jadi memang sudah terlatih pada umumnya sudah terbiasa hidup sederhana ya kita hadapi itu. Jadi moto ataupun filosofinya ataupun pedoman kita bersama, walaupun berada di mana-mana tetap satu kembali ke UGM adalah alumni UGM. Walaupun di luar berkecimpung banyak ya, bahkan mungkin mendekati pemilu 2024, alumni UGM sudah mulai munculan. Bakal calon itu saya sudah dengar itu ada 4. Ada Pak Ganjar, ada Pak Anies, ada Pak Erlangga, ada Pak Muhaimin Iskandar. Itu semuanya alumni UGM, dari Fakultas Hukum, dari Ekonomi, dari Teknik, Pak Erlangga, Muhaimin dari Sospol. Itu silakan aja itu kan, semuanya itu kan bakal calon itu. Ini luar biasa itu. Yang lain belum muncul, ini teman-teman kita sudah, itu luar biasa. Tapi kalau kembali ke kampus sebagai alumni, kita adalah sama-sama alumni, tidak memikirkan latar belakangnya gitu. Itu yang ditanamkan pada kita, saling menghormati junior ke senior dan senior ke junior. Itulah kebersamaan semua, dan saling mengingatkan apabila ada sesuatu yang tidak benar, wajib kita saling mengingatkan. Itu yang kita lakukan selama ini Pak Bambang, dan kami juga sampai sekarang masih pengurus agama juga ya. Jadi kami tahu betul apa yang harus dilakukan untuk membina adik-adik kita untuk berbuat baik gitu. Ya, alumni UGM ini kan sudah besar sekali ya. Puluhan ribu ya. Kemudian ada organisasi Kagama. Ratusan ribu udah. Ya, apa saja yang dilakukan Kagama untuk kepentingan kampus misalnya, Pak? Oh ya, jadi masing-masing kita pertama kita kembali ke fakultas masing-masing itu ya. Tapi dalam kepentingan kita juga menyumbangkan berbagai pemikiran ya,
kemungkinan juga kadang-kadang kita ada donatur, misalkan Samirun Pak, gotong royong di sana gitu, kita lakukan selama ini. Dan saya tahu betul ini kebetulan rektor sekarang Pak Prof. Anut itu adik kelas saya SMP dari Kebumen itu, jadi paham betul motonya beliau itu berjuang untuk bersama itu. Itu yang kita lakukan selama ini. Jadi saya walaupun sekarang di DPR ya kita tetap saling menghormati, saling menghargai sesama, walaupun beda kita kembali kalau ke kampus kita sama, Pak. Ya. Sekarang makin banyak alumni UGM yang berperan di berbagai bidang, Pak ya. Itu apakah saling membantu untuk kinerja masing-masing karena mereka lebih mudah untuk berkomunikasi? Ya, karena di Kagama itu kita sering ada pertemuan, berkumpul, tapi secara makro aja Pak dijelaskan, kita saling mengingatkan ya. Saling membantu, iya, membantu dalam hal pemikiran, ya, bukan berarti dalam hal penerimaan. Karena pola sekarang kan sih testing yang menilai testing itu bukan dari kementerian, dari lembaga tertentu, sehingga sangat netral gitu. Namun demikian kita selalu mendorong, bahkan kami sering kalau ada testing kita kumpul semua, kita metode testing seperti apa yang biasa dilakukan untuk pada anak-anak kita, adik-adik kita, sehingga dia itu paham apa yang harus dilakukan itu. Karena baru pertama ini yang kita lakukan. Walaupun ternyata nggak seperti zaman dulu, kita bisa daftar langsung diterima. Sekarang harus lewat testing dan yang menilai itu perguruan tinggi atau lembaga lain, sehingga netralitas sangat tinggi gitu. Nah, sampai sekarang ini kan cukup banyak Pak. Yang jadi menteri aja ada 7 sekarang. Ya. Dan di eselon 1 kementerian mungkin juga lebih banyak lagi. Belum lagi yang jadi direksi komisaris BUMN, yang jadi anggota DPR, ini juga cukup banyak. Nah, bagaimana komunikasi di dalam tugas-tugas itu, Pak? Apakah lebih memudahkan atau seperti apa? Ya, kalau soal tugas itu sesuai dengan bidangnya. Kalau kami misalkan waktu itu dengan kehutanan, mungkin kita ada ketersinggungan dengan pertanian, lingkungan hidup, ya. Tapi kalau dengan misalkan yang bekerja di sektor lain, misalkan di penegakan hukum, di kejaksaan atau tempat lain, itu akan ada jaraknya gitu. Tapi yang jelas kita akan kembali di alumni Kagama, alumni UGM itu sangat bagus, sangat besar, dan tidak membedakan latar belakangnya. Karena masuk partai A, partai B yang tidak sejalan, terus tidak dikucilkan, itu tidak. Kita sama-sama duduk, saling mengingatkan dalam hal bekerja. Ya, ini yang terjadi. Dan memang alumni kita ada di mana-mana, ya, karena memang Universitas Gadjah Mada itu jurusannya banyak sekali, Pak. Saya kira paling lengkap mungkin di Indonesia gitu. Semua fakultas hampir ada. Jadi seperti kami kehutanan dulu hanya IPB sama Gadjah Mada. Jadi kalau di kehutanan yang menjabat ya UGM, Gadjah Mada. Kecuali sekarang sudah banyak di mana-mana ada fakultas kehutanan. Dulu waktu kami masih gampang itu, jadi masih mudah kalau nggak IPB, Gadjah Mada bersama-sama membangun kehutanan itu. Itu Pak Bambang. Ya, baik Pak. Daruri, terakhir mungkin ada saran atau harapan Bapak baik kepada Civitas Akademika, pada alma mater, kemudian kepada yang masih kuliah, apa yang ingin Bapak sampaikan supaya tadi nama besar, reputasi Universitas Gadjah Mada tetap terjaga dan bisa terus mengabdi pada nusa dan bangsa. Monggo Pak. Ya, kami pada yang tua selalu mengingatkan pada adik kita, bahkan anak kita yang masih belajar untuk tetap terus belajar dan hati-hati dan pedomannya aturan yang ada, dan belajar sekarang nggak seperti dulu hanya S1, maksimal mungkin lalu sampai S3 sebisa mungkin. Karena universitas kita yang sekarang
dikategorikan termasuk papan atas, itu kita pertahankan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak baik gitu. Kepada teman-teman yang mungkin tidak pas dalam melaksanakan tugasnya, ya saya minta juga hati-hati, ya jangan sampai terseret masalah hukum. Ini yang perlu kita benahi bersama gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman kita, adik-adik kita yang alumni itu masih betul-betul baik, dan kepada universitas kami terus bangga dan terus maju bersaing untuk kebaikan, bahkan harapan kami bisa masuk ke papan internasional yang lebih baik lagi gitu. Itu intinya. Dan pada teman-teman yang menjabat, lebih hati-hati lagi pada saat sekarang, permasalahan-permasalahan betul-betul aturan reh materhead, dul materhead itu artinya hukum dan sasarannya harus betul-betul kena, sehingga tidak kemudian hari ditimbulkan masalah setelah tidak menjabat. Dan itu terima kasih Pak Bambang semuanya, pada teman-teman. Semoga apa yang kita lakukan itu bisa menularkan pada teman-teman, karena saya adalah orang desa dari Kebumen, ya, itu orang tuanya petani, ya alhamdulillah bisa berkarir sampai sekarang ini, dan mudah-mudahan kami bermanfaat bagi bangsa negara dan khususnya di Dapil Kabupaten Kebumen, Banjarnegara dan Purbalingga. Baik, terima kasih Bapak Insinyur KRT Haji Daruri Wonodipuro MM IPU, anggota Komisi 4 DPR RI, alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, yang telah menceritakan bagaimana proses dan bagaimana jati diri para alumni, semangat pengabdian dan soliditas di dalam menjaga nama besar Universitas Gadjah Mada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur nuwun, Pak. Nggih. Nggih. Ku berjanji memenuhi panggilan bangsaku di dalam Pancasila-Mu, jiwa seluruh. Bagi kami mahasiswa Gadjah Mada. Saya diberitahu Pak Heri, jadi pasangan kepala daerah kui berdasarkan undang-undang itu tugasnya itu satu, tapi itu sangat berat. Apa itu? Adalah mensejahterakan masyarakat. Mensejahterakan masyarakat, coba saya menerjemahkan bahwa mensejahterakan masyarakat itu terjadi kalau income masyarakat itu naik, sementara cost-nya tetap. Atau sebaliknya, dengan income yang tetap, tapi cost-nya turun. Income naik itu melalui beberapa kegiatan pemberdayaan ekonomi. Nah, cost-nya turun berarti dengan cara ya tadi, beban-beban masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan itu bisa disubsidiasi oleh pemerintah, atau kebijakan-kebijakan yang sifatnya afirmatif sehingga cost masyarakat itu turun. Dengan income ya, kan selalu ada deltanya. Nah, delta inilah yang harus bisa dipertanggungjawabkan sebagai bagian untuk meningkatkan apa yang itu dengan kesejahteraan masyarakat. Bagi kami mahasiswa Gadjah Mada.